kita benar-benar bisa belajar Dhamma dan tahu Dhamma ini adalah suatu keberuntungan yang sangat besar ya. Karena kalau saya sendiri dengan saya lalu bisa mengenal ajaran Sang Buddha, kalau saya mungkin Bapak Ibu semua mempunyai pengalaman batin yang juga mungkin sama atau yang berbeda. Saya merasa bahwa ya saya merasa beruntung karena dengan tahu ajaran Sang Buddha seperti ada benteng, ada apa ya pelindung untuk dalam melangkah ini kita lalu wah ini nanti bagaimana ya, ada akibat apa. Nah ini boleh atau tidak, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita sudah sadar dan kita punya keyakinan dengan ajaran beliau terutama tentang hukum karma. Kalau kita tahu itu, belajar Dhamma tentu saja kita tak lepas dari ajaran hukum karma yang diajarkan beliau. Nanti kita punya benteng sendiri itu. Kalau kita melakukan perbuatan, kita tahu bahwa ini boleh apa enggak, ini nanti berakibat apa akibatnya dari perbuatan yang kita lakukan ini. Ya, jadi bahagia sekali oleh kita bisa membentengi diri kita, mempunyai benteng moral yang kuat untuk menyaring apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Ya, karena dengan kita bisa melakukan itu, kita akan selamat menjalani kehidupan ini sampai nanti kita melanjutkan perjalanan berikutnya. Ya, perjalanan kehidupan berikutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama, mengenang mengenang 3 peristiwa suci tidak lepas dari perjalanan kehidupan Guru Agung kita Buddha Gautama. Ya, karena 3 peristiwa suci ini terjadi pada kehidupan Guru Agung kita Buddha Gautama. Ya, jadi tentu saja sebagai umat Buddha, saya yakin yang hadir di sini semuanya tahu ya Trisuci Waisak merayakan apa saja. Memperingati saat-saat kelahiran Bodhisatwa Pangeran Siddhartha, memperingati saat-saat detik-detik di mana pencapaian penerangan sempurna menjadi Buddha, ya Bodhisatwa Siddhartha menjadi Buddha, dan memperingati detik-detik di mana pencapaian Mahaparinibbana atau wafatnya dari Guru Agung kita Buddha Gautama. 3 peristiwa itu yang selalu kita peringati pada saat datangnya Purnama Sidhi di bulan Waisak. Dimanapun juga saudara-saudara memperingati, di Metawihara, di rumah, di tempat manapun juga, kita semua duduk bersila, bermeditasi, kita kembali mengenang terjadinya detik-detik peristiwa tersebut, ya. Selain itu kita juga kembali menyelami, menghayati, memahami, dan kita mengenal lebih dekat kualitas dari Guru Agung kita yang sangat luar biasa. Beliau bisa dikatakan muncul di bumi ini sebagai kembangnya umat manusia. Sampai sekarang dari dulu sampai sekarang tidak ada satu manusia pun yang menyamai kualitas beliau. Ya, jadi kualitas seorang Buddha kita bisa menghayati yang ada di dalam Parita Buddhanusati. Ya, demikianlah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Nah, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengenal segenap alam kehidupan, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Dengan merenungi itu pada saat detik-detik Trisuci Waisak itu, kita lalu seharusnya menyelami bahwa luar biasanya Guru Agung kita. Ya, luar biasanya Guru Agung kita, dan seseorang atau manusia agung yang luar biasa ini, saya kira kita sebagai umat Buddha kita bangga dan kita memang
beliau pantas dijadikan kita sangat-sangat bahagia mempunyai seorang guru agung yang maha suci, yang luar biasa, yang pernah lahir di tengah-tengah umat manusia. Kemarin membacakan itu ya, Waisaka Punami Pujakata. Nah di situ kan beliau telah lahir di tengah-tengah umat manusia di suku Sakya. Nah beliau ini lahir di suku Sakya. Di mana suku Sakya sekarang ini masuk wilayah ya India Utara sampai ke Nepal sana, wilayahnya di situ. Karena apa? Karena Kapilawastu ada di wilayah sana. Di India Utara sampai ke Nepal, Taman Lumbini itu sekarang masuknya wilayah negara Nepal. Ya, beliau lahir di Taman Lumbini tahun 623 sebelum Masehi di keluarga kesatria Gotama. Ini suku Sakya, ini suku yang tinggi, itulah itu derajatnya ya. Jadi karena kualitas beliau sudah menyempurnakan 10 dasa paramita. Ya 10 dasa paramita. Ini kesempurnaan yang luar biasa saya tahun lalu ya pernah menjelaskan, mungkin saudara-saudara sudah pernah dijelaskan oleh yang sharing damai yang lainnya tentang dasa paramita. Ya beliau jadi sejak beliau beraditana untuk menjadi seorang Samasambuddha ya pada zaman Samasambuddha di Pangkara, beliau menyempurnakan dasa paramita ini. Ya, beliau berulang-ulang kali melalui di dalam roda samsara ini lahir mati terus sebagai seorang bodhisatwa untuk menyempurnakan dasa paramita. Dikatakan selama 4 asangkya kalpa dan 100.000 kalpa ditambah 6 tahun sengsara baru beliau mencapai tingkat kebudaan. Ini perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang tidak sebentar. Ya, jadi banyak perjuangan yang harus dilalui. Penyempurnaan dasa paramita ini beliau lalui. Dasa paramita menyempurnakan dana paramita, sila paramita, ya nekama, kemudian apalagi panya, kemudian apalagi kanti, wirya, saca, aditana, meta, dan upeka. 10 paramita ini yang disempurnakan oleh beliau untuk lalu menjadi seorang Samasambuddha. Kita sudah sempurna bagian mana? Dana sudah sempurna, sila, nekama ini tekad untuk meninggalkan kehidupan duniawi, panya, ya enggak, kanti kesabaran, setipis apa kesabaran kita, ya enggak, wirya semangat, nah ya kan, satca, kebenaran. Apa yang diucapkan selalu benar, apa yang dilakukan selalu jujur, penuh kejujuran, sejujur-jujurnya. Kemudian aditana, tekad bulat untuk meraih apa yang dicita-citakan. Kemudian meta, cinta kasih, setebal apa cinta kasih kita kalau masih ada tikus saja marah di rumah kita. Ya, kemudian UPK, keseimbangan batin yang tak tergoyahkan. 10 paramita ini yang disempurnakan oleh guru agung kita dalam perjalanan meraih cita-citanya menjadi seorang Samasambuddha sesuai tekad beliau di hadapan Samasambuddha di Pangkara. Tahu ya kisahnya ya, sampai Samasambuddha di Pangkara sedang berjalan, ada kayak jalan yang becek, yang berlumpur, kemudian supaya Samasambuddha di Pangkara tidak melalui jalan yang kotor itu, lalu Pertapa Sumedha itu ngelabruk, tahu? Oh ya, gitu. Kemudian Samasambuddha di Pangkara itu berjalan di atas tubuh dari Pertapa Sumedha ini, kemudian pada saat itulah Pertapa Sumedha beraditana. Ya, jadi semoga saya juga bisa mencapai
tingkat kebudayaan sama Sang Buddha. Sejak itu tidak lalu langsung setelah itu lalu menjadi sama Sang Buddha, yaitu perjalanannya itu panjang sekali, 4 asangkya kalpa, 100.000 kalpa, sudah lahir jadi seorang bodhisatwa Pangeran Siddhartha, masih melalui 6 tahun sengsara, kemudian baru mencapai tingkat kebudayaan. Gak usah 4 asangkya kalpa, 100.000 kalpa, 6 tahun sengsaranya dulu Bapak Ibu bisa melaluinya enggak? Ya, sengsara 1 bulan aja, aduh meditasi begini banget. Ya enggak? Makanya kita jauh sekali kan kualitasnya. Kita pantas berguru, kita bangga dan pantas berguru kepada sosok manusia agung yang dipuja para dewa dan manusia sebagai guru agung kita. Sang Buddha itu lahir di alam manusia. Ya, jadi kita umat Buddha jangan nanti salah, Buddha itu apa ya, dari dewa mana atau apa ya. Beliau lahir sebagai seorang pangeran. Lahir di keluarga kerajaan, serba ada semuanya, ya. Bukan keluarga, bukan lahir di orang susah, bukan di keluarga biasa. Kenapa lahir di kerajaan yang kayak keluarga kerajaan, kan apa-apa ada, pengen apa-apa bisa. Karena sudah menyempurnakan tadi Bapak Ibu, ya enggak. Dana paramitanya ada sudah sempurna. Secara hukum karma kalau kita belajar kan, kalau kita banyak sudah menyempurnakan dana kita tidak akan pernah kekurangan, ya kan? Jadi seorang bodhisatwa yang akan menjadi Buddha tidak mungkin terlahir di keluarga biasa-biasa. Terlahir di keluarga kerajaan, dan itu kerajaan yang punya derajat tinggi pada masa itu. Ya, suku Sakya. Nah, itu juga keistimewaan. Nah, tapi semuanya beliau ini putra satu-satunya. Tapi lalu pada akhirnya pada usia 29 tahun beliau meninggalkan semuanya. Usia 29 tahun Bapak Ibu yang sekarang usianya sudah lebih 29 tahun, coba bayangkan, masih muda sekali kan, semuda itu. Dan punya 1 putra yaitu Rahula. Punya istri yang cantik ya saudara. Istana yang megah, harta kekayaan yang berlimpah, tahta sebagai putra mahkota pewaris tunggal kerajaan Kapilawastu yang tidak akan tergantikan, pasti naik menjadi raja tetapi ditinggalkan. Apa yang terjadi pada manusia sekarang? Bukan meninggalkan tahta tetapi berebut tahta, berebut kedudukan. Ya kan? Ini kualitas begini saja tidak ada di manusia yang kayak kita. Bukan Anda ya, saya juga mungkin. Ya enggak? Tetapi ini ditinggalkan betul-betul. Ya, betul-betul ditinggalkan. Harta kekayaan, tahta, keluarga, seorang istri yang sangat dicintai. Putranya yang baru lahir, Rahula, juga ditinggalkan. Ya, kerajaan yang megah. Beliau meninggalkan istana di usia 29 tahun lalu menjadi seorang pertapa. Karena apa? Kalau baca riwayat hidup Buddha Gautama, karena beliau ini ingin menemukan sesuatu, membuka tabir rahasia alam semesta. Kenapa kita bisa kok menjadi tua, sakit, mati? Nah, kenapa lahir, tua, sakit, mati? Pengen menemukan cara untuk memutus itu semua. Bagaimana sih supaya tidak lalu ada tidak lalu menjadi lalu menjadi tua, sakit dan mati. Ternyata ya udah jangan lahir lagi. Ya kan? Kenapa enggak bagaimana sih caranya supaya tidak tua, sakit, mati, ya tidak lahir lagi? Inilah yang lalu akhirnya ditemukan oleh guru agung kita Buddha Gautama pada saat pencariannya, membuka tabir rahasia alam semesta. Nah, saudara-saudara sudah belajar juga bagaimana caranya supaya tidak lahir lagi, ya kan? Teori mungkin banyak materi yang sudah disampaikan para penceramah. Sebulan pendalaman Dhamma kemarin sudah banyak mendapatkan banyak ilmu. Meskipun kadang-kadang yang disampaikan Bante itu kemarin apa ya?
Begitu nggak? Ada yang begitu nggak? Apa ya? Terlalu panjang sampai lupa. Nah ya, jadi ya nggak apa-apa, kita masih putu jana, tetap belajar. Jangan nanti kalau ada yang ceramah, ada SPD lagi, udahlah jangan banyak-banyak ya, nanti saya nggak bisa, nggak lupa lagi juga gitu. Nah seperti saya juga sepertinya sudah pernah menyampaikan, makanya tadi dasa paramita tidak saya jelaskan, sepertinya saya sudah menyampaikan toh. Kayaknya ya udah lama lah ya. Jadi itu yang disempurnakan oleh guru, Bodhisatwa Pangeran Siddhartha. Nah, sudah 29 tahun meninggalkan istana, 6 tahun bertapa. Ya, lalu suatu ketika setelah bertapa menyiksa diri, kalau pernah tahu ya penggambaran yang sampai tinggal tulang, iya ada di sini ya. Nah, ini dia relief ini kan menggambarkan riwayat hidup Buddha Gautama. Ini dia. Ini di sini adalah peristiwa Trisuci Waisak. Ya, ini lalu apa ya, ada saat kelahiran, saat pencapaian penerangan sempurna dan saat parinibbana. Ini mungkin kadang ada yang sudah tahu, ada yang apa gue. Nah, dijelaskan dah, kalau yang nggak tahu nanti dijelaskan. Ya, itu seperti itu tuh, terlihat jelas. 6 tahun sengsara. Nah, Hutan Uruwela sekarang ada namanya Gua Dungeswari. Di sana ini kalau saya ya melihat guanya sekarang saja sempit dan jalannya naik menanjak, dan itu hutan, dan apalagi 2600 tahun yang lalu. Seperti apa hutan itu? Itu tempat pertapa menyiksa diri dari Bodhisatwa Pangeran Siddhartha Samana Gotama. Itu guanya sekarang masih ada, dan kalau kita mau namaskara aja bisa merobos sedikit gitu. Benar-benar itu tempatnya naik tinggi. Ada yang misalnya lututnya sakit buat jalan, ya udah. Ada jasa tandu sih. Jasa tandu, tapi tandunya bukan tandu yang kayak Putri Cungko ya, tapi tandunya kain di gini kayak dragbar, tahu nggak dragbar pramuka. Lalu tandunya kadang ada 4 orang gotong, kadang 2 orang, terus nanti kalau yang di tengah naik tandu malah goyang kanan goyang ini. Malah bisa ngeguling. Akhirnya nggak naik tandu saja lah, jalan pelan-pelan jalan. Itu Uruwela sekarang kita kalau Dharma Yatra nanti saudara-saudara bisa melihat. Itu di wilayah ya nggak jauh-jauh dari Bodhgaya, nanti ke situ Uruwela. Pada suatu ketika setelah menerima dana makan dari Ibu Sujata yang mulia, bubur. Nah, bubur Sujata ini sekarang menjadi sajian kalau berdharma yatra, mencicipi bubur Sujata yang sesungguhnya saya juga tidak suka ya, karena saya nggak suka susu. Itu bubur susu dari Ibu Sujata. Setelah menyantap bubur susu dari Ibu Sujata itu, karena tadinya kurus tidak punya tenaga, lalu beliau punya tenaga lagi, lalu beliau berjalan menuju hutan Gaya. Nah, di hutan Gaya inilah beliau mulai bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Beliau ada seorang itu yang ngarit rumput ya, namanya Sotia. Itu ya, yang pencari rumput namanya Sotia, mendanakan rumput kusa. Ada suatu tempat setia kecil di situ, titik di mana Sotia mendanakan rumput kusa, namanya Setia Buddha Kusa di situ. Nah, itu di situ Sang Buddha mendapatkan rumput kusa itu untuk duduk bermeditasi. Lalu bermeditasi di bawah pohon Bodhi, pohon yang akhirnya populer bernama pohon Bodhi, sesungguhnya bernama Asata. Pohon Asata. Lalu beliau duduk bermeditasi. Malam itulah beliau mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi di usia ke 35 tahun, tahun 588 sebelum Masehi. Riwayat ini jelas Bapak Ibu saudara-saudara, bukan dongeng, bukan apa, ini nyata terjadi. Dan tempat-tempat peristiwa itu juga kalau saudara-saudara mau membuktikan sendiri, menambah keyakinan, masih ada. Karena tempat-tempat itu dibuat monumen oleh
Baginda Maharaja Asoka yang lalu reruntuhan arkeologinya sampai sekarang masih ada. Jadi bisa melihat tempat-tempat di mana di mana Bodhisattva lahir di Lumbini ada, kemudian pencapaian penerangan sempurna di sekarang tempatnya namanya Bodh Gaya, ada di situ dulunya hutan Gaya, ada Candi Bodh Gaya, di situ ada pohon bodhinya, titik di mana Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Kalau saudara-saudara bisa mengetahui langsung secara kasat mata tempat-tempat itu, akan muncullah ketebalan, keyakinan kita semakin tebal. Ya, bahwa guru agung kita ini kisah hidupnya bukan dongeng atau cerita yang dibuat-buat, tapi ini kisah benar-benar riwayat perjalanan kehidupan seorang kembangnya manusia. Ya, manusia yang luar biasa. Nah, setelah di usia 35 tahun mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi itu, pada saat purnama Sidhi di bulan Waisak tahun 588 sebelum Masehi, lalu beliau akhirnya membabarkan Dhamma selama 45 tahun. Ya. Jadi membabarkan Dhamma selama 45 tahun, kemudian setelah perjalanan pembabaran Dhamma selama 45 tahun, banyak sekali Dhamma yang telah beliau babarkan. Ini pun hanya intinya saja, di mana Dhamma yang beliau babarkan adalah Dhamma yang bermanfaat untuk membebaskan para makhluk dari penderitaan, untuk mencapai jalan kesucian untuk para makhluk. Karena Dhamma itu banyak sekali dan hanya segenggam daun sinsapa. Jadi daun sinsapa kan banyak, Sang Buddha menggenggam segenggam daun sinsapa. Ini Dhamma segini banyak, tapi hanya segini yang saya ajarkan, karena seginilah yang bermanfaat untuk membebaskan para makhluk dari penderitaan. Ya. Demikian. Lalu setelah 45 tahun membabarkan Dhamma, pada saat kembali lagi purnama Sidhi di bulan Waisak tahun 543 sebelum Masehi. Ada yang bertanya-tanya kan, kenapa lahirnya 623 kok wafatnya semakin berkurang 500 begitu ya. Ibu Yanti pasti tahu lah, bisa dijelaskan nanti ya Bu caranya. Karena itu tahun sebelum Masehi ke sana. Jadi sebenarnya penjelasannya begini, 623 tahun sebelum Masehi. Jadi wafatnya harusnya semakin ke sini. Jadi wafatnya atau parinibbananya adalah 543 tahun sebelum Masehi. Mestinya bukan tahun 543, tapi 543 tahun sebelum Masehi. Begitu ya. Kalau kurang paham nanti belajar sama Ibu Yanti. Matematikanya kan bagus. Nah itu ya. Jadi penjelasannya begitu, jangan nanti bisa nilai 623 lalu wafatnya tambah mereneh. Dan ini kan nyong bingung ya. Dongene lahirnya 543, wafatnya 623 kayak gitu ya. Kalau kita ya lahir tahun berapa, misalnya tahun 45, wafatnya tahun 2000 berapa, kan gitu harusnya nambah. Ini enggak, malah dikurang. Ya, oma ya tahu ya penjelasan. Nanti kalau nggak paham bisalah dijelasin. Ya begitu. Ya ini ada tahunnya jelas, ada sejarahnya, riwayatnya jelas. Bukan dongeng hayalan dari pengarang. Bukan ya. Beliau berparinibbana ada tempatnya di Kusinara, kotanya sampai sekarang ada kota Kusinara, cuma sekarang bukan hutan pohon sala ya. Kalau beliau dulu di hutan pohon sala, di bawah 2 pohon sala yang kembar beliau berbaring, lalu beliau wafat parinibbana dengan sangat indah. Ya, tidak lalu wafat dengan yang bagaimana. Itu juga menjadi keagungan yang luar biasa. Ya, jadi dari lahirnya sesuatu yang sangat agung, beliau lahir bisa berjalan 7 langkah. Ya, perjalanan hidupnya sungguh sangat
berwarna dan mencapai penerangan sempurna yang sangat luar biasa. Ini penerangan sempurna yang belum pernah dicapai oleh manusia manapun juga pada saat itu dan hingga sampai sekarang ini. Dan wafatnya pun dengan berbaring di dua pohon salai yang kembar, kemudian para dewa menaburkan bunga dari alam surga. Indah sekali riwayat hidup guru agung kita Buddha Gotama. Beliau mencapai parinibbana di usia 80 tahun. Nah, saudara-saudara, ya, pada saat mengenang kehidupan beliau dan memperingati detik-detik suci Waisak, inilah yang harus saudara-saudara renungi, betapa perjalanan luar biasa dari guru agung kita itu telah dilalui. Nah, sekarang kita berbicara tentang penerangan sempurna. Apa sebenarnya yang terjadi pada saat malam penerangan sempurna? Nah, ini yang ingin saya juga ceritakan atau saya share kepada Bapak Ibu saudara-saudara sedama. Pada saat peristiwa malam penerangan sempurna itulah, jadi pada masa dulu itu waktu dibagi menjadi 3 bagian. Pukul malam itu dibagi menjadi 3 bagian. Pukul 6 sampai pukul 10 itu jam bagian pertama, kemudian 10 sampai 2 pagi bagian kedua, jam 2 sampai jam 6 pagi bagian ketiga. Di 3 bagian waktu inilah Samana Gotama mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi, memperoleh pengetahuan yang luar biasa. Ya, pengetahuan yang luar biasa. Apa pengetahuan itu? Di dalam meditasinya beliau mencapai 3 pengetahuan di dalam 3 bagian waktu ini. Bagian waktu yang pertama 6 sampai pukul 10 beliau memperoleh pengetahuan yang nama palingnya adalah Bubeniwasa Nusatinyana. Itu adalah pengetahuan di mana beliau bisa mengetahui kelahiran beliau pada masa terdahulu. Seluruh kelahirannya sudah tidak bisa terhitung, beliau bisa melihatnya dengan jelas. Muncul tenggelam, lahir. Kan kalau kita lihat cerita Jataka, tidak saja lahir sebagai manusia, ada lahir sebagai binatang, ada lahir sebagai pangeran, muncul tenggelam. Sampai akhirnya beliau terakhir sebelum menjadi manusia, kemudian lahir di keluarga Sakya, beliau kan lahir di surga Tusita sebagai dewa, menanti untuk lahir di alam manusia. Di sana terlahirnya di alam Tusita. Ya, jadi sebelum menjadi Pangeran Siddhartha, beliau menunggunya di alam Tusita. Memang ini alam yang tempat menunggu seorang calon Buddha untuk lahir ke alam manusia, menjadi Buddha. Ya, jadi itu beliau, pengetahuan itu didapatnya dari pencerahan agung itu. Makanya lalu kalau bertanya penerangan sempurna apa yang didapat? Itu yang pertama itu jam pertama, bagian pertama yang beliau dapatkan. Ya, bisa mengetahui kelahiran kembali beliau sebelum menjadi seorang Sammasambuddha. Lalu waktu jam yang kedua antara pukul 10 sampai pukul 2 pagi beliau memperoleh pengetahuan dibacaku. Beliau dibacakunya. Nah, beliau bisa melihat muncul dan tenggelam, muncul lenyapnya, lahir dan matinya semua makhluk. Proses jalannya hukum karma. Bisa melihat semua kelahiran itu. Itu pengetahuan luar biasa. Ya. Adakah di sini yang bisa melihat itu? Ada juga orang-orang yang pura-pura bisa melihat, kamu dulu ini nih. Ya begitu ya. Kamu ada, soalnya ada yang cerita ke saya katanya, ada lu yang bisa melihat kelahiran masa lalu saya, dulunya katanya saya raja, gitu. Manusia yang baik begini, udah lalu saya udah stop, gitu. Ya sudah saya stop, nggak ada kualitas manusia yang begitu, jadi
karena itu bukan seorang lalu biku atau apa yang bermeditasi, bukan. Jadi udah stop. Jadi kalau guru agung kita memperoleh pengetahuan itu yang luar biasa, bisa melihat kelahiran dan kematian, muncul dan tenggelamnya proses hukum karma dari semua makhluk. Dan jam jaga ketiga atau bagian waktu yang ketiga yaitu pukul 2 sampai pukul 6 pagi, beliau memperoleh pengetahuan untuk menghancurkan noda-noda batin, ya, untuk mencapai kesucian. Nah, disinilah pada saat inilah ditemukanlah beliau bisa melihat dengan jelas 4 kesunyataan mulia. Cattari Arya Sacani. Ini nanti bisa dijelaskan terpisah karena panjang nanti kalau dijelaskan, ya. Tapi saudara-saudara sebagai umat Buddha pasti pernah mendengar istilah ini ya, Cattari Arya Sacani, 4 kesunyataan mulia. Pada saat itulah ditemukan Arya Tanggika Magga, ya, jalan untuk melenyapkan duka. Pada saat itulah beliau mencapai tingkat kesucian yang sudah paling tinggi, arahanta, dan menjadi seorang Buddha yang sangat-sangat sempurna, ya, sama sang Buddha yang sangat sempurna. Itulah yang terjadi pada malam peristiwa penerangan sempurna. Beliau memperoleh pengetahuan Pubeni Wasanu Satinyana, dibaca kunyana, dan yang terakhir penghancuran kekotoran batin ini Asawa Kaya Nyana. Tiga pengetahuan yang luar biasa inilah yang diperoleh guru agung kita pada saat detik-detik Trisuci Waisak penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi. Tempat ini sekarang menjadi tempat suci yang sakral sekali di Bodh Gaya. Banyak sekali ribuan umat manusia, umat Buddha dari berbagai negara datang ke situ untuk sitting, duduk bermeditasi di situ, untuk mengenang kembali, dan juga ada yang mungkin bertekad untuk juga semoga mengalami atau mencapai sesuatu yang telah seperti dicapai oleh guru agung kita Buddha Gautama. Ya. Jadi kita mengenang kembali detik-detik Trisuci Waisak yang perlu diteladani oleh guru agung kita Buddha Gautama adalah semua sifat-sifat beliau yang telah beliau contohkan kepada kita. Penyempurnaan parami yang telah beliau contohkan kepada kita. 1-2 parami dululah sempurnakan. Misalnya dana, sila. Nah, sekarang dana sama sila, coba sempurnakan. Kalau berdana betul-betul kemurahan hati itu munculkan, tidak ada maksud yang embel-embel yang di belakangnya, misalnya begitu, ya kan? Kita semua kan sudah diberi ilmu pengetahuan oleh para biku kita, para pembabar dhamma kita, bagaimana cara berdana yang berkualitas, yang betul-betul untuk mengikis kekotoran batin. Ya kan? Dana kan sudah diajarkan, dana dengan penuh pengertian. Makanya Bante Damiko kemarin dulu waktu SBT kan juga menyampaikan bahwa perlunya ke wihara untuk belajar, bukan tidak usah ke wihara belajar, lalu punya pengertian yang benar, lalu berdana dengan benar. Kalau tidak belajar memang berdana tapi tidak punya pengertian yang benar, ya enggak? Makanya wihara ini perlu didatangi Bapak Ibu untuk apa? Untuk belajar, terus belajar, untuk supaya mempunyai pengertian yang benar. Satu saja pelajaran tadi, berdana dengan pengertian yang benar. Apakah saudara-saudara sudah tahu bagaimana cara berdana dengan pengertian yang benar? Kualitas dana yang seperti apa yang tingkatnya paling tinggi? Nah, sudah diajarkan berdana untuk mengikis kekotoran batin loba, ya. Tapi pada saat berdana tetap aja potok dipotok. Ya, bentar di video. Belum bagus videonya diulang. Nah, iki apa iki ya? Jadi, nah, iya itu. Ini satu saja kita masih pengertian yang benarnya belum dimunculkan, atau mungkin ya foto hanya seremonial tapi setelah itu ya saya bisa mengikis, itu lebih bagus.
Ya, tapi kalau sudah foto-foto habis itu pandangan, ini orang-orang pasti lihat aku pasang status, orang-orang lihat pasti, wah kamu hebat ya berdanaan. Saya dana tadi pakai NN, no name. Pokoknya kalau no name itu saya, lah udah no name ngomong-ngomong ke orang. Pokoknya kalau NN itu saya. Ditanya, kamu kok nggak ada namanya padahal kamu tadi dana banyak. Itu yang NN itu saya. Lah ya podo bae udah N itu yang NN saya. Nah ini dari dana saja kita sebenarnya masih mengakui pengertian yang benarnya belum ada dan benar-benar penyempurnaan ini. Bodhisatwa Pangeran Siddhartha tidak seperti itu, saudara-saudara. Guru agung kita pada saat menyempurnakan dana parami, no, tidak seperti itu. Itu baru dana, lo masih jauh ya, jauh sekali ya. Makanya kalau ada orang-orang yang merasa, oh sudah, batinnya sudah, oh nanti dulu. Ya, terus kemudian sila. Nah sila coba saudara-saudara, hanya baru 5 sila, apalagi 8 sila. 5 sila, melaksanakan 8 sila iya, tapi kayaknya yang dipikirkan cuma menghindari makan tengah hari saja. Lagi atas sila apa diet? Ya enggak? Atas sila apa diet? Ya 8 sila kan bukan hanya fokus ke sila ke-6. Ya enggak? Ada sila ke-7, sila ke-8 yang saudara-saudara luput. Sila ke-6 benar-benar enggak makan setelah tengah hari, tapi sore-sore nyanyi-nyanyi, joget-joget nonton TV hiburan, sinetronnya bagus sekali. Nah, ini lupa. Ya enggak? Itu. Masih berbohong, itu lupa sila ke-4 masih dilanggar. Saya atas sila, aku atas sila di depan orang, wah atas sila bagus ya, nggak makan, wah kuat kamu sore-sore, banyak bohongnya pula hari-hari. Nah itu kan juga sila ke-6 dilakukan, sila ke-4 dilanggar, sama aja. Jadi kita saudara-saudara mari kita belajar, bukan saudara ya saya juga masih banyak kekurangan, jadi belajar bareng-bareng. Diakui masih kurang, diperbaiki bareng-bareng, ya. Mari kita bersama-sama untuk itu. Itu baru dana dan sila loh. Nanti kalau bicara tentang kesabaran, kanti, ya. Wah, saya mah sudah punya kanti, sabar loh. Disinggung sedikit, apa kamu? Lah, baru segitu ya. Ya enggak? Kemarin ini saya cerita sedikit kemarin. Saya kan kemarin ke Borobudur ya, untuk pengen merasakan sesuatu yang berbeda melalui detik-detik Trisuci Waisak di sana. Saya sudah punya tempat duduk nih, lalu saya pergi ke toilet. Cit Yamlan udah senyum-senyum, memang peristiwa itu terjadi ya. Sama Dokter Sandro juga. Udah tempat duduk, lalu kita ke toilet, kan tempat duduknya kosong dong. Itu kan ribuan umat manusia. Dari awal memang sudah berebut banyak tempat duduk ini. Saya ke toiletnya ngantri kan agak lama. Datang ke situ lagi, sudah ada 2 orang di situ. Sebenarnya saya itu kesel sekali loh. Itu si omnya suruh maju, majunya dikit. Maju dikit. Saya udah bilang, Pak, tadi duduk di mana Pak? Dia pura-pura nggak dengar. Ya, udah gitu. Saya mandeng Dokter Sandro juga. Terus, udahlah, jangan, nanti ribut. Nanti kalau dia marah ribut. Di situ diuji itu kesabarannya bagaimana. Sebentar lagi mau detik-detik, ini kok orang bikin ininya udah agak naik sedikit. Tapi lalu, mau detik-detik. Udah kesel, kalau kesel mah saya pura-pura maju biar dia. Tapi akhirnya sudahlah, sudah ya, akhirnya sudah. Akhirnya dia di depan, benar-benar di depan saya, nggak ada space. Ya space-nya dikit sekali. Ya kan. Nah saya dengar cerita dari teman yang lain yang menyaksikan 2 orang itu datang, sebenarnya sudah dicegah bahwa ini ada orangnya, nggak mau tahu. Karena kosong didudukin. Lah itulah ya, diuji di situ aja udah kalah. Diuji di situ udah kalah, apalagi saudara-saudara misalnya melalui sebuah tahap kehidupan, misalnya saudara dibully, difitnah, bagaimana emosinya nggak muncul? Ya enggak.
Dan itu saya juga masih punya, saudara-saudara masih punya emosi yang begitu. Tapi ya ayo kita bareng-bareng, ya enggak, menyempurnakan kesabaran ini Kanti, keteguhan, ketangguhan, ya enggak. Lah itu 10 parameter itu, jadi kita masih jauh. Oke. Kenapa? Kanti dan Dana. Iya. Oh iya benar Kanti dan Dana. Benar, memberikan ini dengan sukarela tempat duduk. Lalu saya dapat di rumput, Romo. Tapi saya nggak rela di rumput basah. Jadi saya duduk di sini aja sek-sekan wis. 2 praktek betul. Nah itu peristiwa kecil kan Romo, tapi kita masih belum bisa muncul. Padahal munculnya deket detik-detik Waisak. Iya toh, setipis itu. Sudah belajar dhamma tapi masih begitu. Ya saya juga begitu, tapi kita tidak lalu memperpanjang ini sudah. Sudah jangan sampai ribut. Nah udah. Ya jadi begitu. Begitu saudara-saudara, setidaknya kita ngerem. Nah ini manfaatnya belajar adalah kalau begini kita ngerem. Mungkin kalau nggak belajar, udah diajak berantem ini orang gitu. Ya, setidaknya ngerem ada bentengnya. Ya lumayan lah gitu. Jadi udah naik bisa turun lagi lah gitu ya. Jadi itulah kira-kira seperti itu kita praktek dhamma. Saudara-saudara, ini jam berapa itu? 9. Oke, sedikit lagi, saya ingin sedikit lagi. Saudara-saudara, pada saat peristiwa detik-detik Waisak, nanti juga masih ada perayaan Waisak di sini. Pada saat itulah kita memberikan penghormatan tertinggi kepada Guru Agung kita, Buddha Gautama. Banyak pelita dinyalakan, banyak bunga dipersembahkan, amisa puja dipersembahkan. Memang beliau ini memang Guru Agung kita yang sangat-sangat kita puja dan kita mempersembahkan segala puja kepada beliau. Cara mempersembahkan penghormatan tertinggi kepada beliau memang ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan amisa puja. Amisa puja dipersembahkan, ini bentuknya materi, bunga, pelita, kemudian dupa, dipersembahkan dengan penuh hormat untuk mengagungkan Guru Agung kita. Kemarin ada ya yang berdana bunga, berdana pelita untuk mempersembahkan puja kepada Guru Agung kita. Tetapi jangan lupa, ada satu puja lagi yang bisa saudara-saudara lakukan, ini nilainya lebih tinggi, yaitu pati-pati puja. Dengan melaksanakan ajaran beliau. Ya, dengan melaksanakan ajaran beliau inilah saudara-saudara memberikan penghormatan yang paling tinggi kepada Guru Agung kita Buddha Gautama. Mari kita pada saat memperingati peristiwa Waisak ini, kita jadikan momen selain mempersembahkan amisa puja dengan penuh hormat, bersujud dengan penuh hormat, mari kita bertekad setelah ini kita perbaiki semua yang kita lakukan ini untuk melaksanakan ajaran Guru Agung kita Buddha Gautama. Ini adalah puja yang tertinggi. Ya, puja yang tertinggi yang kita bisa lakukan. Pati-pati puja, melaksanakan ajarannya bagaimana? Ya laksanakan Pancasila itu dengan baik. Tidak membunuh, mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, berkata kasar, tidak berkata menyakitkan atau memfitnah, lalu tidak mabuk-mabukan. Laksanakan 5 ini dulu coba. Pemurnian ina 5 ini dulu coba. Misalnya 1 sila lepas tarik lagi, tarik lagi supaya benar-benar kita menyadari ini nggak boleh dilanggar, ini boleh dilakukan, ini nggak boleh gitu. Ya, itu adalah pelaksanaan ajaran beliau untuk memberikan penghormatan tertinggi kepada Guru Agung kita Buddha Gautama. Itu saudara-saudara yang ingin saya ajak kepada saudara-saudara semua pada saat memperingati Trisuci Waisak tahun ini, dan saya kira nanti Bante juga atau yang lain juga akan menyampaikan yang sesuatu yang berbeda, tetapi momen Waisak ini kita jadikan sesuatu yang mari kita perbaiki ini semua. Ya perbaiki sedikit-sedikit nggak apa-apa, tapi ada perbaikan di mana kita bisa menjadi jauh-jauh lebih baik kualitasnya daripada setahun yang lalu misalnya. Ya,
Begitu saudara-saudara yang ingin saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat ya. Jadi saudara-saudara sudah tahu, saya cerita itu singkat sekali tentang riwayat ini karena saudara-saudara pasti sudah tahu semuanya. Kalau belum tahu, saya sarankan sebagai umat Buddha dibaca buku riwayat hidup Buddha Gautama supaya tahu. Saudara-saudara kan belajar agama Buddha, siapa sih guru agung kita, lahir di mana, siapa, dari keluarga mana. Di situ lengkap, ada nama papahnya, mamahnya, ayahnya, ibunya, lalu saudara-saudaranya, semuanya diceritakan. Nanti komplit, bisa dibaca di sana, dipelajari, nanti bisa tahu. Kalau sudah tahu riwayat siapa guru agung kita, lalu beliau mempunyai tumbuh keyakinan, lalu laksanakan ajarannya. Ya, kalau sudah yakin dengan guru kita, udah pasti kita akan dengan mudah bisa melaksanakan ajarannya. Kalau masih ngambang siapa guru agung kita, nah itu kita nanti bingung gitu, ya. Mungkin sudah sering dengar tentang Waisak, tentang 3 peristiwa suci, tapi nggak tahu komplitnya riwayatnya bagaimana. Dikompliti dengan cobalah membaca sendiri atau cari-cari artikel tentang riwayat hidup Buddha Gautama. Ya, untuk melengkapi, untuk menambah keyakinan gitu. Keyakinan kita kepada guru agung kita. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga ini dapat membawa manfaat dan pengetahuan tambahan untuk saudara-saudara. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana apa yang terjadi pada saat malam penerangan sempurna pun itu juga nanti saudara-saudara jadi sekarang tahu apa sebenarnya yang terjadi pada saat malam penerangan sempurna itu. Saudara-saudara sudah tahu. Nanti kalau menyanyikan lagu Malam Suci Waisak sudah tahu diketemukannya. Oh, ini pencapaian waktu malam penerangan sempurna. Ya, diketemukannya ya hasta Arya Magga, kan ada lagunya gitu. Itu yang diperoleh pada saat malam penerang sempurna, pengetahuan yang luar biasa. Oleh karena itu salah satu kualitas Buddha adalah sempurna pengetahuannya. Ya, begitu ya. Baik, terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk saudara-saudara semua. Semoga semua makhluk selalu hidup berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Sotihotu, Namo Buddhaya.